Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah, saya alumni Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin. Dan saya sudah 3 tahun belajar bahasa Indonesia di Pusat Kebudayaan Indonesia, yaitu Puskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Nama saya Karim El-Mahdi, saya berasal dari Mesir. Nama saya Fuli, saya mahasiswa asal Mesir. Assalamualaikum, halo semuanya. Nama saya Hind Said, saya dari Mesir. Umur saya 27 tahun. Saya lulus dari Fakultas Pertanian Universitas Zain Shams dan saya mengambil jurusan Ilmu Makanan dan Gizi. Saya belajar bahasa Indonesia di Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo. Saya sekarang di tingkat 4 di Puskin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal supaya Anda dapat bersemangat dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah dipelajari. Contoh pertama, yang diucap dapat ditulis. Kalau Anda misalnya mau berkata pohon, Anda akan menulis huruf-huruf yang Anda tadi ucapkan. Jadi, pohon, P-O-H-O-N. Contoh kedua, dalam bahasa Indonesia, salah satu cara untuk membentuk kata jamak, Anda cukup mengulangi kata berikut. Contoh, rumah. Kalau Anda mau membuat kata jamak dari rumah, Anda cukup berkata rumah-rumah, yaitu banyak rumah. Contoh ketiga, dalam bahasa Indonesia tidak ada tenses. Kalau Anda mau berbicara tentang hal yang sedang dilakukan, Anda cukup menambahkan kata sedang di depan kata kerja. Kalau untuk hal yang sudah Anda lakukan, Anda cukup menambahkan kata sudah di depan kata kerja. Sedangkan kalau Anda mau berbicara tentang hal yang akan dilakukan, Anda cukup menambahkan kata akan di depan kata kerja. Kalau Anda mau belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar secara mudah, tapi Anda belum bisa datang ke Indonesia, Anda cukup bertanya di negara Anda tentang Pusat Kebudayaan Indonesia. Di situ Anda dapat belajar bahasa dan budaya Indonesia. Bukan hanya bahasa, tapi budaya juga. Anda dapat belajar musik, tarian, masakan, bisa nonton film-film Indonesia, dan lain-lain. Satu hal lagi yang saya mau tambahkan adalah bahasa Indonesia semakin mendunia. Coba lihat, pada tahun 1928, bahasa Indonesia baru muncul, baru lahir. Sekarang tahun 2020, bahasa Indonesia semakin maju dan semakin mendunia. Sekarang, kalau Anda lihat negara-negara di Asia Timur, di seluruh negara itu sudah ada jurusan bahasa Indonesia di universitas-universitas negara berikut. Bukan hanya di Asia Timur, melainkan di Amerika, Eropa, dan Timur Tengah juga. Semoga Anda dapat belajar bahasa Indonesia dengan mudah, dengan baik dan benar. Dan saya salah satu murid Pusat Kebudayaan Indonesia Kairo, Puskin. Saya mulai belajar bahasa Indonesia tahun 2010. Dan di Puskin selain belajar bahasa, saya juga belajar masak, belajar musik, belajar budaya, dan yang lain-lain. Terus tahun 2015 saya ikut lomba pidato bahasa dan budaya Indonesia di seluruh dunia. Saya alhamdulillah bisa dapat juara 1 dari Mesir dan bisa berangkat ke Indonesia, hadir upacara kemerdekaan di istana dan ketemu Bapak Presiden. Nah, terus setelah itu saya lebih menarik lagi dan saya lebih cinta lagi sama Indonesia. Sampai sekarang juga saya masih belajar budaya di mana-mana karena budaya Indonesia itu kaya. Terus tahun ini alhamdulillah saya ikut lomba juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, lomba stand up comedy, dan alhamdulillah bisa dapat juara 1 stand up comedy pakai bahasa Indonesia sedunia. Dan juga saya ini masih pengen belajar lagi tentang Indonesia sampai saya juga mau pindah tinggal di Indonesia untuk bisa belajar langsung di sana. Dan juga gara-gara Puskin itu saya bisa bikin YouTube. Isinya juga dari Indonesia, ada vlog di Indonesia, ada lagu Indonesia, masak makanan Mesir buat orang Indonesia, belajar bahasa Arab buat orang Indonesia yang pengen belajar, dan yang lain-lain. Terus saya juga alhamdulillah gara-gara belajar bahasa Indonesia dan itu semua bisa kenal dan dekat sama banyak artis Indonesia seperti Kang Sule, Bang Andre, dan banyak lagi.
Jadi saya ini cinta Indonesia banget dan pengen pindah tinggal di sana karena saya mau belajar semua tentang Indonesia. Pusat Kebudayaan Indonesia Kairo bisa disebut juga dengan Puskin. Bagi pelajar bahasa Indonesia di Mesir, Puskin merupakan rumah kedua. Kenapa? Karena lingkungan yang sangat nyaman di sana, mulai dari fasilitas gedung yang bagus sampai pelajaran bahasa Indonesia yang bermanfaat, yang membantu kita mengetahui budaya Indonesia seperti apa. Dan juga guru-guru di sana sangat ramah dan menyambut kami dengan baik. Menurut saya, bahasa Indonesia secara umum mudah. Tapi waktu saya masih belajar bahasa Indonesia, ada beberapa masalah yang saya sering hadapi. Ketika orang Indonesia berbicara, mereka berbicara dengan cepat sekali. Jadi saya tidak bisa paham mereka berbicara tentang apa. Tapi sekarang sudah bisa paham semuanya, alhamdulillah. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, bagi semua pelajar bahasa Indonesia di Puskin, Puskin selalu mengadakan acara di dalam Puskin dan di luar Puskin, acara budaya, acara dengan orang Indonesia, agar kami bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Alhamdulillah, setelah saya lulus dari Puskin, saya diberi kesempatan untuk mengikuti beasiswa KMB dan beasiswa Dharma Siswa. Sekarang saya lagi kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Malang, lagi kuliah S1. Saya sangat senang bisa belajar di Puskin, sangat senang bisa kuliah di Indonesia, sangat bangga bisa berbahasa Indonesia. Kisaan saya selama belajar bahasa Indonesia adalah menarik sekali dan menyenangkan. Saya berharap semua orang asing belajar bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah dan menarik dan juga dapat mengetahui budaya baru dan bertemu dengan teman-teman baru. Di Pusat Kebudayaan Indonesia ada banyak kegiatan selain pembelajaran bahasa dan budaya seperti belajar pencaksilat, belajar musik dan tarian Indonesia. Puskin juga menawarkan beberapa beasiswa ke Indonesia. Saya sangat senang belajar bahasa Indonesia di Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo. Dan terakhir, saya berterima kasih kepada Bapak Direktur Puskin dan semua guru Puskin di Kairo yang telah membantu kami belajar bahasa Indonesia. Semoga Allah melindungi Mesir, Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Kesan saya tentang belajar bahasa Indonesia sangat bagus, mudah, dan sangat bermanfaat. Dengan bahasa Indonesia, saya bisa berbicara dengan teman-teman, bergaul dengan banyak teman dari berbagai negara, dan bisa bekerja juga. Oke. Bahasa ini pokoknya sangat bermanfaat sekali. Oke, kesan saya tentang Puskin. Puskin adalah rumah saya yang kedua. Dan di Puskin, guru-guru seperti keluarga saya sendiri. Jadi, di sana kamu bisa pergi ke sana merasa nyaman, merasa bahwa kamu udah menjadi di rumahmu sendiri itu. Nah, pada tahun 2018, alhamdulillah Fatimah sudah menjadi juara 1 lomba pidato dalam bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah sudah bisa pergi ke Indonesia dan menjadi juara 2 sedunia. Dan pada tahun 2020, alhamdulillah Fatimah sudah menjadi juara 1 dan juara 2 sekali lagi. Juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia di Mesir dan juara 2 lomba pidato bahasa Indonesia sedunia. Alhamdulillah atas segalanya. Pokoknya orang Indonesia sangat baik hati dan kalian akan senang bergaul dengan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.